Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia, Reza Rahasia. Inilah mantra misteri di sekitar kita. Ya, ketemu lagi Sobat Mula semuanya dengan saya Reza Rahasia, dan kali ini mantra agak sedikit berbeda karena kita sudah berpikir dan juga memikirkannya lama ya. Mikir sangat lama. Sangat lama, sekitar Sangat tahun abad itu, waktu itu Firaun masih main kelereng. Main kelereng sama masih ngejar layangan. Betul. Ya ketika Bercandain. Firaun. Lu penyembah Firaun, enggak kan? jadi di mantra yang berbeda Sobat Mula dan juga teman-teman Raja Rahasia, karena ini kita akan ada hadir salah satu konten reaction. Nah, reaction ini semoga Mas Bayu ini dari Mula Indonesia tetap bersedia menemani, karena biar agak berbeda aja, Bay. Berbeda, betul. Ya kan? Kalau yang lain reaksi itu sendiri. Nah, Kan kalau sendiri artinya kita kan subjektif ya. subjektif. Subjektif. Ya. Nah, kalau berdua kan ada satu pandangan yang berbeda, pengalaman juga berbeda. Betul, dan apalagi gue banyak pertanyaan. Nah, gitu. Kayak pembantu baru dia banyak nanya. Wah, nanti Serikat Pembantu Indonesia Wah, ngujat. pelecehan terhadap pembantu. Pembantu Gitu. Indonesia, pembantu seluruh Padahal itu PSI. PSI kan? Pembantu seluruh Indonesia maksudnya, PSI. PSI dong. PSI. Ini baju kotak-kotak, songong nih. Apaan nih? Baju kotak-kotak. Gak mau masuk lagi dah sekarang. Tahu. Takut dihujat. Jadi kita akan mereaksikan sebuah video apapun ya. Apapun. Yang pasti seputar misteri, entah itu ada yang kerasukan, entah ada kejanggalan apapun yang kayaknya nih gini Aneh deh. gitu ya. Aneh nih, apa Aneh. yang terjadi gitu kan. Betul. Nah, ini sebenarnya terpicu dari kemarin sebenarnya ketika gue di Bandung, Bay. Ketika gue di Bandung, ada salah satu teman gue, dia menyiapkan sebuah video. Oke. Video saudaranya yang ketika sekarang ini mungkin teman-teman nonton, semoga sudah sembuh. Amin. Karena saat syuting ini sebelum gue sampai di Mula kemarin, dia sudah dibawa ke tempat berobat, Oke. daerah Bogor gitu. Karena waktu gue di Bandung, gue nggak bisa langsung datang karena ada urusan yang harus gue beresin ya, itu bolak-balik Bandung Tasik dan lain sebagainya. Nah, ini ketika melihat videonya ada hal yang sangat berbeda sekali yang gue pribadi baik gini. Jadi kita ngelihat, wah bener nih, ternyata sekarang udah balik lagi ke masa lalu nih. Maksudnya gimana tuh, Bang? Kembali Gitu. ke masa lalu tuh. Ada beberapa hal yang ilmu zaman dulu ada lagi Ilmu zaman yang dulu udah lama gak kepake. ilmu yang sempat hilang balik lagi. Bukan hilang, lebihnya nggak dipakai. Oh, nggak dipakai, balik lagi. Betul. Ada lagi yang orang pakai ilmu itu. Apa tuh? Ada, tapi itu nanti. Oh, itu nanti. Oke. Nah, ketika melihat sosok ini ada hadir di tubuh manusia, gue langsung lihat lah, bener nih rangkaiannya. Berarti ini makhluk ini bukan makhluk yang tanda kutip jin yang sering ada ngerasukin biasa. Gitu. Nah, Jin yang biasa. betul. Mungkin biar jelas kayak gimana, kita nonton dulu nih. Boleh, kita setel videonya. Karena Bayu belum tahu kan. Nanti Bayu belum tahu nih kita pengen videonya. tahu nih Bayu apa reaksinya. Itu dulu pertama tuh. Ini serunya beda sama yang lain kan. Nah, Bayu dulu nih. Reaksi orang umum melihatnya. Play dulu. Play. Gue mau makan, itu udah jadi aneh kan si Tama satu. Kayak gitu sih, Bang. Nah, segitu dulu dikit. Sebenarnya videonya banyak yang kirim ke gua. Oh, ini video banyak. Banyak, ada beberapa. Nah, pertama sebelum Merinding gue. Gue takut aja jadinya. Gimana tuh, Bang? sebelum gua jelasin tuh reaksi bareng-bareng nih, karena reaksi pertama adalah Bayu dulu nih. Apa yang pertama lo rasain, lo lihat dan lo pikirin ketika melihat video ini, Bay? Gue ngeliatnya malah kasihan. Kasihan. Heeh. Satu, oke. Karena apa sih? Mangap. Iya, kayak mangap gitu, terus apa ya? Mangap kasihan, terus kayak bukan dia aja gitu. Bener, kayak kan gue kadang Kayak kenal lo. Geletok kayak lu. Maksud gua kadang kan ada yang dulu tuh sempat ada kesurupan, teman-teman kesurupan, cuman kan kayak bohongan. Terus kayak ngeliatnya, ini mah bercanda nih mah. Cuma bedanya Pin, kalau orang yang kayak bener-bener kerasukan tuh kayak mukanya berubah gitu. Ya enggak sih, Bang?
Nah, itu nanti kita bahas di auranya gitu. selanjutnya. Bener. Karena kalau yang misalnya ada yang kerasukan terus dia ngomongin soal mantan, bukan kerasukan. Kerasukan lebih Iya. ke curhat tapi enggak kesampaian. Kayak gua. Gitu. Nah, tadi kan jujur sendiri surat. Tapi gini, baik, tadi kan lo bilang pertama kasihan. Tapi lo juga ada merinding. Apa yang membuat lo merinding lihat video ini? Itu ngeliat dia mangap-mangapnya terus badannya gitu-gitu. Bentuk badannya ya. Bentuk badannya. Heeh. Ya, apa sih? Lu kayak pernah di film yang bener sampai gini-gini. Oh, yang kayak Conjuring. Iya, iya. film luar ya, Conjuring, Exorcism atau apa gitu ya. Gue ngeri dia kayak gitu doang tadi. Kayak ya gitu enggak ya gitu ya, kayak takut dia patah-patah tulang gitu. Dia bisa begitu enggak sih? Nah, itu Allah alam. Karena gue tuh dikirimin 3 video. Heeh. Jadi yang pertama, gue lihat video itu dikirimin ketika dia diikat pakai baju gitu. Hah? Tangan sama kakinya. Dipasung, bukan? Belum dipasung, diikat aja. Kalau dipasung kan pakai kayak kayu atau kayak dirantai apa gitu kan. Nah, teman gua bilang bahwa aja ini coba tolong liatin nih dia kenapa, ada apa kata gitu kan. Pertama sebelum gua ngebahas soal apa yang terjadi pada Mas ini gitu kan, semoga sekarang udah sembuh. Amin. Gitu. Ini kenapa? Kronologisnya kenapa bisa kayak gini? Awalnya kenapa gitu? Nah, gua langsung gitu dulu kan, karena gua selalu dengan logika dulu, nalar dulu. Kenapa bisa seperti ini dan udah berapa lama? Nah, terus dia bilang katanya kronologis awalnya dia nggak jelas bilangin apa. Yang pasti ini orang waktu itu 4 hari yang lalu udah bilang seminggu kejadiannya kayak gini. Dia udah kayak begitu selama seminggu. Selama seminggu, gitu. Nah, selama seminggu orang-orang yang kayak saudara, bapak, siapa yang deketin dia itu sampai mental katanya, Bay. Maksudnya mental gimana bang? Maksudnya nggak berani Megangin. deketin? Megangin gitu kan, atau coba doain. Itu kalau dipukul dikit mental. Hah? Segitunya. Maksudnya megang, gue megang lu nih, gue mental jauh gitu. Iya, gitu. Jadi kalau lu megang tuh dia berotak gitu dikit aja, lu mental. Ih kok segitu ya? Aduh. Menurut kesaksian temen gua. Ada videonya nggak bang? Gitu. Nah, sayangnya nggak di videoin. Merinding lagi gue. Nah, terus ketika itu gue bilang, tuh jangan lagi video. Ini yang kedua nih. Oh ini setelah dibuka. Ini yang setelah dibuka atau justru sebelumnya mungkin ya. Karena dia ngirimnya kayak nggak terstruktur gitu. Nah, ketika ngirim ini, gue langsung ngeliat, wah, gue langsung ingat ketika gue kemarin ke Bandung dan ke Tasik, beberapa orang yang gue temuin ngebahas soal kita kembali ke zaman dulu. Nah, kalau temen gue yang kemarin dia kena santet, tapi ilmu santetnya santet zaman dulu. Dia kena santet, tapi ilmu santet yang zaman dahulu. Zaman dahulu yang udah jarang dipakai orang. Itu lebih parah impactnya. Lebih parah impactnya dan nggak ketahuan. Karena kalau santet yang seperti di film misalnya keluar paku, keluar apa, ya ibaratnya itu yang umum lah, orang akan tahu oh itu santet. Tapi santet yang dulu itu nyatu langsung ke aliran darah, nyatu ke tubuh, dan orang nggak ngeh itu kena santet, karena nyatunya dengan medis penyakitnya. Jadi di medis kelihatan, di medis ada, di medis kebaca. Kalau yang kesurupan, kalau yang disantet-santet sebelumnya kan kadang dibawa ke rumah sakit. Oh ini emang nggak ada apa-apa. Ini mah sehat-sehat aja. Ya. Baru ketahuan, oh ini santet. Betul. Nah, enak dong kalau gitu. Iya, ketahuan. Nah ini yang bahayanya adalah diperiksa ke dokter, kanker darah. Periksa ke dokter, gagal ginjal. Udah, orang itu kan hanya berobat secara medis. Jadi kayak, oh yaudah gue emang sakit medis sesuai medis nih sakitnya. Tapi nggak sembuh-sembuh gue nih bertahun-tahun. Malah badan gue semakin kurus, badan gue semakin rusak, kayak gitu. Makin. Nah untungnya, alhamdulillahnya teman gue tuh cepet sadar, cepet tahu diingetin bahwa dia bukan sakit normal, gitu. Nah untuk teman gue ini kan dia salah satu bukan pakar sih, salah satu orang yang menggiati, menggeluti dunia meditasi juga. Oke. Dia dengan meditasi dia menemukan bahwa oh ini bukan penyakit biasa. Oh kelihatan ya, bisa ngelihat ya. Dia ketahuan ngerasa sama dia, terus dia konsultasi sama beberapa orang yang ngerti juga, dan dia bilang oh iya benar, dan itu benar ketika dia berusaha menyembuhkan, dibantu sama beberapa sesepuh juga, keluar dari sininya dahaknya keluar, jadi diobatin set keluar, ada darah hitam gitu yang kayak kalau di film tuh kayak terus berasap gitu. Ih, pas dimuntahin. Keluarnya hitam gitu. Iya, terus diginiin dia set gini set dari tubuhnya keluar pasir. Hah? Diginiin set pasir keluar beneran di sini. Makanya dia yakin. Makanya kemarin kita sampai berbicara sama gue ngobrol sampai malam, jangan nginep di rumah gue juga ngobrol.
Wah ini karena emang salah kalau bahasa Indonesia ya, wah ini salah gua emang ya waktu itu gak ngomong dia di kata gua ngomong kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah sih belum pernah kena santet dan kayaknya gak akan bisa kena santet. Dia bilang gitu. Oh, si korban ini yang korban kena santet sebelumnya ngomong kayak gitu. Iya, sampai Gua bercanda. Karena kita kontaknya bercanda kan. Tapi yang nonton mungkin dia tidak anggap kita bercanda. Waduh. Bisa nggak beneran, dites langsung mungkin, gitu ya mungkin ya. Kok gua jadi agak Mungkin teman kita juga yang banyak bicara di video sebelumnya, baca kotak-kotak, tinggal nunggu aja mungkin. Tinggal nunggu aja ya. Buat yang komen kemarin, dia takut udah nggak mau masuk in frame lagi. Belum. Takut gua nggak takut. Nah, gua ketika ngeliat ini, teman gua itu gua nggak sebut namanya, ini ilmu lama Kang katanya. Berarti bisa menyatu dengan. Jadi setelah gue kumpulin pengalaman-pengalaman orang yang bilang bahwa kita akan kembali ke zaman dulu lagi, itu korelasinya makin deket, Bay. Ilmu lama pun udah ada, Makin ada buktinya dikit-dikit gitu ya. betul. Nah ini gue lihat ini bukan kerasukan sosok yang ada di atas bumi di sini di sekitar kita, dimensinya beda. Waduh, Gitu, di bawah bumi, di bawah bumi. betul. Tapi kalau balik lagi ke masalah santet ya. Ada yang bilang santet itu benernya narik. Ada orang lu kalau nggak mau kena santet tidurnya di bawah. Oke. Yang langsung kena tanah. Katanya kalau misalkan lu masih tidur di ranjang yang masih ada jarak kayak meja ini, lu bisa ditarik dari bawah ke atas. Bener gak sih? Nah itu tergantung santet apa yang digunain. Karena kalau istilah orang tua zaman dulu itu sebutnya grounding. Jadi kayak misalkan kalau petir kan suka ada anti petir tuh. Iya, ditanam di tanah. Tanah kan. Jadi dinetralin ke tanah. Nah, kalau sosok santetnya itu di luar dari bumi, maksud di atas bumi, lu harus tidur di tanah biar netral ke bawah. Oh, iya paham. Kan? Kebuang energinya kan. Kebuang energinya. Nah, tidur di bawah tuh. Di bawah pun bukan di ubin dong, langsung ke tanah. Oh, kalau ubin pun masih ada pembatas ya. Pembatas. Gitu. Makanya orang zaman dulu kan dia anti dengan pasang di rumah tuh rumah kayu. Anti ubin kan? Iya, mbahku masih pakai tanah. Ada tanah kan? Ya. Nah, karena segitunya itu science sebenarnya. Kalau diteliti itu grounding sebut istilah zaman sekarang. Kayak kita sering lihat orang nyeker itu grounding. Nah, kalau santet betul memang bukan yang hadir dari bumi bawah tanah, di grounding. Nah, ini kalau dari tanah beda lagi solusinya. Kalau dari tanah beda lagi solusinya. Beda lagi. Nah ini yang gue lihat, maka gue ketika lihat ini, baik gue juga kaget. Ya Allah, gue bilang. Ini dari tanah atau dari? Dia dari bawah bumi. Dari bawah bumi. Betul. Dan itu tambah gue yakin ketika teman gue bilang kemarin, ya ini sorry udah keluarganya udah bawa ke Bogor disegerakan diobatin di Bogor karena dia udah makan tanah. Oke, makin yakin gue. Nah pertanyaan gue nih, makin yakin dia melewati bawah tanah karena dia makan tanah. Oke, pertanyaan lu? Kan sebelumnya Bang Reja tuh pernah cerita ke gua. Kalau kita waktu itu mau bisa nggak sih Bang gua siapa dimasukin gitu. Okay. Terus Bang Reja bilang kalau lu dirasukin sama makhluk itu pasti badan lu capek, terus lu bakal nggak kuat dan bisa aja gila ya Bang ya. Bisa gila. Itu aja ibaratnya kerasukan sebentar. Yes. Ini 7 hari. Betul. Gimana kondisi badannya dia sekarang Bang? Itu dia yang gue khawatirkan. Tapi mari kita berdoa, teman-teman juga yang nonton, sobat muda, semoga sudah diatasi, sudah disembuhkan. Amin. Karena ketika gue melihat video ini kalau kolaborasi gue bilang ya. Jadi bukan karena si makhluknya mau merasuki, tapi makhluk itu terpancing untuk merasuki. Karena dia ini ada, mohon maaf kalau salah, ini tanpa menyudutkan siapapun, ada sedikit mentalnya kena. Dari sebelum dirasuki memang betul. Dari dia ada sedikit gangguan mental. Nah gangguan mental itu frekuensinya langsung tersebar, langsung tune in tuh dengan frekuensi yang di bawah. Dan pada saat itu memang dia yang ingin keluar. Mereka ini kan mereka tuh berwujud, tapi belum bisa wujudnya muncul langsung di permukaan. Karena belum saatnya. Akhirnya energinya atau sukmanya atau jiwanya yang muncul. Terpanggil ketika orang ini hilang sukmanya. Oke, berarti hilang kesadaran. Maaf, kalau kita sebutnya ODGJ ya. Oke, boleh. Ada ODGJ berarti bisa aja gampang kayak gini juga. Betul. Sebagian besar, makanya gue tuh pernah kepikiran gini. Gue pengen punya project gini, Bay. Gue tuh pengen datang ke rumah sakit ya yang kejiwaan tersebut. Gue pengen datang, pengen melihat secara langsung apakah benar ini hanya mental atau dia ada campur tangan dari sosok-sosok yang lain.
Oh. Karena banyak kronologisnya, Bay. Kronologisnya banyak. Salah satunya gua dari kecil ada di Garut sana tempat gua besar di bawah Gunung Cikuray, Kampung Sindang Sari. Ada gua kenal satu orang tua ya. Cewek tuh. Ketika kecil gua tahu dia tuh memang ODGJ. Dari kecil. Gua kecil gua ngeliat dia tuh ODGJ. Oh, gitu. Sampai gua dewasa kemarin sih gua udah ngeliat lagi ya. Gitu. Dia tuh ODGJ. Tapi sekarang udah mendingan, kalau nggak salah dia sekarang tuh udah nggak sering keluar, nggak nongkrong di luar, tapi di rumah. Nah, ketika gua ngobrol sama almarhum bokap, gitu kan, sama orang yang tua di sana, ternyata ada kronologisnya dia kenapa jadi gitu. Oh, ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, jadi yang ODGJ di rumah sakit jiwa itu dilihat kronologisnya kayak gimana. Oh, sebelum masuk situ pasti ditanya dulu kronologisnya. Betul. Dilihat dulu latar belakangnya. Kalau yang gue saksiin selama gue kecil itu, orang tersebut dia dulunya pernah katanya dia tuh paling cantik sekampung. Oh, ini cewek. Ketika sekarang udah tua pun gue lihat, wih cantik banget, masih ada sisa cantiknya gitu. Widih. Kelihatan. Kembang desa lah pokoknya. Kembang desa, bro, gitu. Nah, kronologisnya adalah gitu, dia tuh pernah katanya nolak cowoknya sampai diludahin. Oh, iya. Nah, ini mungkin juga gue ceritain bisa pelajaran juga mungkin buat sobat mula, teman-teman Raja Rahasia yang mungkin perempuan atau cowok juga ya, gitu. Dia diludahin dan ludahnya itu katanya ada orang melihat. Ketika diludahin mukanya, ludahnya diambil. Ludahnya diambil Pakai sapu tangan. Terus cowok itu pergi. Beberapa saat kemudian, entah seminggu atau sebulan nggak tahu, terjadilah hal itu. Dia jadi ODGJ. Santet berarti. Betul. Karena ada istilah santet yang disebutnya apa? Apa ya? Pokoknya yang dia tuh kayak menculik sukma. Menculik sukma. Jadi sukmanya dia dicabut digantikan makhluk yang lain. Betul. Sukma. Nah, pertanyaan lagi nih. Oke. Sukmanya dia dibawa kemana, Bang? Dikurung. Sukmanya dia dikurung. Betul. Ada beberapa pengalaman gua yang ternyata sukmanya itu, contoh nih, sukma dikurung. Kalau misal cewek yang dia males nih sama cowok, dingin mulu sama cowok tuh, nggak pernah keinginan buat menikah. Gue pernah nanganin kasus itu di Bogor dulu. Ketika gue berdoa dan bermunajat lah, gue melihat fotonya dia itu diikat, terus ditindihin batu. Batu itu ditaruh di bawah air terjun. Diikatnya pakai ada satu ikatan kayak benang putih gitu. Gitu. Terus ditaruh di batu, ditaruh di bawah air terjun. Betul. Nah, di situ gue ini berarti sebabnya kenapa dia udah sampai 49 tahun nggak tertarik buat nikah, dideketin cowok juga nggak mau. Dingin. Cantik ya? Cantik. Ada. Udah nikah sekarang, alhamdulillah udah sembuh. Dulu itu tahun gua 2010-an kayaknya. 2010-an. 10 ke atas. Tapi lah. setelah itu berarti sukmanya dia ditarik. Nah, itu bukan sukma yang ditarik. Oh, beda lagi nih. Beda. Kalau sukma yang ditarik kayak ODGJ tadi hilang kesadaran. Oh, kalau sukma yang ditarik tadi hilang kesadaran. Digantikan oleh makhluk yang lain. Gitu. Bahkan makhluknya pun bisa gonta-ganti tuh, kadang kesini. Jadi itu cuma jasad aja. Yes, kayak cangkir, bro. Kayak cangkir nih. Kosong kan? Ya udah, selalu mau diisi apa? Oh, itu jahat banget santet gitu. Iya sih. Jahat banget. Nah, yang di video kita ini yang kita lihat, dia memang ada salah satu yang membuat mentalnya mungkin terganggu. Entah itu apa kronologisnya, karena gue belum ngobrol sama keluarganya. Nah, itu yang memanggil, nge-calling makhluk yang di bawah. Oh. Kenapa gue bisa yakin? Ya itu dia. Ternyata kemarin hal yang urgent dia langsung dibawa ke Bogor. Maaf nih, kita bawa langsung ke Bogor karena dia udah makan tanah. Hah? Makan tanah? Makan tanah, ya. Gue jadi makin yakin kan. Karena kemarin sebelum dia ngomong kayak gitu, gue bilang, ini ada makhluk bawah tanah nih yang masuk, bukan makhluk sembarangan. Berarti makhluk itu nggak ada yang manggil. Maksudnya nggak, kalau kadang kan ada yang diritualkan biar dia muncul. Yes. Kalau ini memang terpanggil gara-gara dirinya dia. Betul. Dan memang momennya pas dia sedang seperti itu, makhluk ini memang pada keluar. Pernah keluar. Pada keluar. Mereka mau keluar. Ini kejadiannya baru kemarin. Jadi kalau sekarang mungkin 2 minggu yang lalu lah mungkin ya. 2 minggu yang lalu ya. Gitu. Tapi dibawa ke Bogornya kayaknya kalau syuting ini 2 atau 3 hari yang lalu.
agak gimana ya? Gue pikir tuh awal pada saat ngeliat video ini dia kesurupannya karena misalkan nggak sopan. Kan ada yang pergi ke satu tempat nggak sopan terus nggak suka nih gue nih dimasukin gitu kan. Kalau ini enggak. Kalau versi gua ya, tapi nggak tahu tuh mungkin nanti keluarganya ada ngomong enggak ini, oh ya nggak apa-apa gitu kan. Dan juga tanpa menghilangkan hormat kepada keluarganya segala macam. Ini yang gua baca. Oke. Seperti itu dari video ini. Penyembuhannya gimana bang? Nah ini yang belum gua bisa bilang secara langsung A, B, C, dan D. Kenapa? Karena ketika lihat di video bisa jadi ketika bertemu beda. Makanya kemarin waktu pertama dia ngasih video, gue saranin adalah cari daun bidara, cari daun kelor, ya kan, terus ditaruh di air, airnya dicipratin, gue bilang gitu. Fungsinya untuk? Fungsinya biar ngetes, karena waktu itu gue belum tahu ini benar makhluk bawah tanah atau bukan. Gitu. Fungsi dari kan tadi daun bidara, daun kelor, ditaruh di air, dicipratin. Fungsi dicipratin itu biar kelihatan yang keluar makhluk apa. Yes, reaksinya apa ke dia? Karena kalau misalnya contoh jin yang kayak contoh Wilsi lah, jin yang di atas bumi bareng kita lah, gitu, itu akan bereaksi kalau daun bidara atau dengan daun kelor. Reaksinya seperti dia ngamuk, kepanasan. Dia ngamuk kepanasan atau dia tiba-tiba diem. Oh. Gitu. Nah, temen gua sebelum melakukan itu dia nggak report lagi ke gua tuh apa yang terjadi. Oh iya. Apa yang dilakukan oleh si yang ada di dalamnya dia itu? Betul. Tahu-tahu dia ini bawa ke Bogor nih karena dia udah makan tanah. Oh, udah berarti fix dia berarti makhluk bawah tanah. Tapi nggak tahu, gue belum tanya lagi ke dia apa dan bagaimana. Mungkin nanti juga selesai kita syuting, gue ketemu sama dia nih. Oh, oke. Mau tanya kabarnya. Semoga dia udah sembuh ya, sobat mulai ya. Amin. Oke. Ada video lain nggak nih, Bay? Bentar. Ini gimana caranya ya? Wih, ketahuan banget bang punya lu ya. Wah. Ini dia. Jadi gini guys, ini ada teman aku. Kita tuh habis syuting kuntilanak. Nah, di dalam syuting itu dia tuh terlalu banget mendalami perannya. Saking dalamnya dia benar-benar kerasukan. Apalagi waktu dia nyanyikan lagu. Ih, serem banget. Tunggu part 2 dari aku ketika dia nyanyi ya, teman-teman. Bang bang musrahino srengenge muncul sunar sumambura bang bang musrahino srengenge Oke, ini part 2 dari teman aku yang kemarin. Maksud kami buat konten ini hanya untuk konten di YouTube kami. Jadi nggak ada maksud apa-apa ya. Buset, skenario nih rak ngono tuh kan enggak ngono tuh kalian jangan main begini. Wes Mbak, matiin Mbak. Bukan. Handphonenya dong. Oh, lari bang dia bang. Kabur ya. Aja direkam itu lah. Aja direkam. Nanti udah orang. Saya kira saya. Aja Tolong Pak. Saya direkam. Aku ngendi mau. Aku ngene Pak. Jadi guys, ini kelanjutan video kami yang kemarin. Di sini saya mau menjelaskan. Awalnya kami hanya berniat untuk membuat konten YouTube kami. Malah kejadian betul, teman kami ini kesurupan. Jadi ini bukan kuntilanak asli, ini adalah teman kami yang kesurupan. Yang belum paham bisa nonton di video kami yang sebelumnya ya. Konten. Nah, ini jadi pelajaran juga nih buat teman-teman yang pengen banyak penonton, viral dengan konten yang horor-horor nih, harus waspada, hati-hati, Bay. Nah, kok konten menyerupai ya dia. Kenapa dia bisa masuk gitu? Emang karena keganggu atau gimana, Bang? Gini, Bay. Kalau kita lihat film horor, apalagi film zaman dulu, ya Almarhumah Susana dan sebagainya. Yeah. Apalagi beliau ya, dia memerankan Nyi Roro Kidul, memerankan apa segala macam. Nah itu nggak sembarangan. Izin dulu. Ada juga orang yang ngerti tentang spiritualnya. Didampingi. Ada juga yang perlu izin dulu. Do and done-nya apa?
Oh, ibaratnya ada SPK-nya nih, Le. Ada SPK-nya, Ada bener. SPK-nya. Gitu. Jadi jangan sembarangan demi kayak wah sekarang konten yang paling bagus horor ya. Iya, yuk bikin horor Kita apa? ikutin gitu. Kita ikutin jangan. Apalagi nggak paham. Apalagi ini syuting dekat kuburan katanya. Di dekat kuburan. Bukan soal kuburannya sebenarnya, tapi soal pemahaman dan kemampuan si orang yang melakukan. Ini di dunia acting. Ya, gua bukan kebetulan sih. Kalau kebetulan nggak sengaja kan. Ya gua juga kan belajar teater juga. Iya. Gitu kan beberapa juga ada di penampilan film juga. Promosi. Iya sih. Nonton filmnya Bang Reza. Gitu. Nah, ada metode acting yang dimana meng-recall, mengkoneksikan frekuensi-frekuensi bawah sadar. Yang itu bersinggungan dengan alam gaib, mistis. Waduh. Nah, ada metode dulu gini. Gue tahu metode acting itu satu adalah kalau lu pengen nangis, actingnya udah ingat masa lalu lu yang paling menyedihkan, yang paling memilukan. Ingat itu sampai lo nangis beneran. Itu recall. Nah, itu ada metode kayak gitu. Kalau marah lo bayangin apa yang buat mau marah segala macam. Nah, ternyata setelah gue belajar acting lagi, ada salah satu guru acting juga namanya Om Tommy. Ternyata itu nggak baik. Buat si kejiwaan diri kita si aktornya. Oh. Karena ketika lo harus nangis membayangkan hal yang masa lalu lo pedih, berarti lo memanggil luka lama lo. Oke. Memanggil luka lama. Nah, ketika memanggil luka lama, akhirnya kejiwaan lo kena. Ketika di dalam diri lu banyak hal-hal yang negatif, itu meng-recall atau memanggil makhluk negatif juga. Ibaratnya kayak kosong nih. Jadi bisa gampang jadi ibaratnya lagi lemah nih. Lagi lemah. Karena kita kan kalau lagi sedih, lagi apa lemah kan. Yes. Nah, frekuensinya nyambung tuh 4 sampai 8 Hz kalau nggak salah, frekuensi metafisik. Waduh. Nah, di acting sebenarnya ada guru tuh yang mengajarkan bahwa lu harus bisa on off ketika acting. Oh iya. Kalau nggak bisa on off, ujungnya ke Heath Ledger. Bunuh diri. Orang nonton Joker akhirnya dia datang ke bioskop nembakin orang. Kenapa? Karena frekuensinya kena tuh. Oh. Nah, ini kasus yang di video ini wallahualam ya, perkara ini beneran asli atau enggak gitu kan, atau mungkin awalnya mau bikin bohongan tapi beneran gitu kan. Iya, kita nggak ada yang tahu sih, kita nggak ada yang tahu. Iya kan? Karena kalau gua pribadi dengan teman-teman siapapun lah ya, mana sempat kita langsung megang handphone ketika teman kita sedang kerasukan. Iya sih. Kepikiran nggak sih lu? Panik sih kalau gue lebih ke panik. Ini coba tiba-tiba si Kevin kerasukan. Hebat enggak kan? Enggak, mendingan gue pegangin dulu ngapa lu ngapa gitu kan. Gitu kan? Iya. Gitu. Itu yang pertama. Bukan berarti gue menjustifikasi bahwa ini bohongan. Enggak, bukan. Mungkin awalnya mau bikin konten biar rame, kerasukan beneran. Kerasukan beneran. Bisa jadi gitu kan? Gitu. Tapi kita bahas secara apa ya? Pemahamannya aja. Pemahaman, oke. Itu bisa terjadi, Bay. Bisa terjadi beneran kesurupan. Betul. Karena yang pertama frekuensinya tune in dengan yang ada di sana. Karena dia menyerupai. Terus di pikiran dia aku jadi kunti, aku jadi kunti gitu. Betul. Gitu. Dan dia membayangkan penjiwaan yang salah menjiwai akan menghadirkan jiwa lain yang masuk ke dalam diri. Jadi ibaratnya jiwanya dia ditidurin dulu, dia jiwa orang lain masuk. Yes. Gitu. Jadi yang ada di dalam diri dia bukan jiwanya dia. Bukan. Sementara. Betul. Kayak misalnya kalau misalnya gua dari acting, belajar teater dan gua sering meditasi, hanya kan gua bisa on off tuh. Oh. Kayak gua ngomong kayak gitu. Meditasi sebenarnya itu. Iya. Menghentikan ketika kita beradegan jadi orang yang seperti apa, ya udah enggak kebawa ke keseharian. Oh, jadi kita bisa mengontrol. Kayak misalnya gua ngomong kayak gitu,